Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang falak pada materi semester kedua kali ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang penanggalan hijriah. Nah, bahan ajar sudah saya sampaikan pada e-learning, yaitu kalian tinggal buka materi falak kalian atau halaman falak kalian. Misalkan kelas 11 agama 5, silakan buka falak 11 agama 5, kemudian klik bahan ajar. Di bahan ajar ini ada buku ilmu falak untuk madrasah aliyah. Nah, di sini nanti ada materi tentang apa yang akan saya sampaikan. Pada kali ini materinya adalah tentang penanggalan hijriah. Silakan di-download kemudian dibaca. Nah, untuk materi kali ini, materi falak, yaitu tentang penanggalan hijriah. Pengertiannya, mungkin kalian sudah melihat pada tanggalan-tanggalan kalian itu ada tanggalan Masehi, ada tanggalan hijriah. Nah, penanggalan hijriah atau kalender Islam ini adalah merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting lain bagi umat Islam. Jadi perbedaan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah, kalau kalender Masehi itu berkaitan dengan kegiatan duniawi, kalau kalender Hijriah itu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keislaman atau kaitannya dengan tidak hanya duniawi tetapi juga ukhrawi. Seperti misalnya Ramadan, kita nanti beribadah puasa itu nanti perhitungannya menggunakan perhitungan kalender Hijriah. Kemudian Idul Fitri itu menggunakan kalender Hijriah. Kemudian Idul Adha juga menggunakan kalender Hijriah. Tapi yang kegiatan duniawi menggunakan kalender Masehi. Seperti itu. Nah, sejarah penanggalan Hijriah. Sebenarnya sebelum adanya penanggalan Hijriah itu sudah ada penanggalan. Jadi sudah ada penanggalan sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah berada di dunia ini, penanggalan Hijriah itu sudah ada di tanah Arab. Perhitungannya juga sudah ada. Namun secara resminya penanggalan Hijriah kemudian diakuisisi atau ditentukan namanya menjadi penanggalan Hijriah itu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya sudah ada penanggalan, tetapi tahunnya yang belum ada. Jadi waktu itu ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada. Tapi tahunnya belum ada. Nah, tahunnya itu menggunakan peristiwa-peristiwa penting yang pada saat itu terjadi. Misalnya, 1 tahun itu terjadi peristiwa gajah yang sedang menyerang Ka'bah, maka dinamakan sebagai tahun gajah. Kemudian misalnya saat itu terjadi badai, maka tahun itu dinamakan tahun badai dan lain sebagainya. Saat Nabi Muhammad lahir pun kemudian sudah hidup 1 tahun, 2 tahun hingga kemudian meninggal, itu pun sebenarnya belum ada perhitungan penanggalan Hijriah. Baru kemudian Sayyidina Umar menentukan penanggalan Hijriah, kemudian musyawarah dan lain sebagainya, disepakatilah bahwa penanggalan yang ada itu dinamakan dengan penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah, penomoran di nomor 1, 2, sekarang kan 1, 2, 3, 4 sampai sekarang 14, 40. Nah, itu adalah hasil karya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian musyawarah, tahun pertamanya tahun apa? Nah, saling berdebat, saling komunikasi, saling diskusi, kemudian disepakatilah bahwa tahun pertama adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka penanggalan yang kita kenal penanggalan Hijriah disebut dengan tanggalan Hijriah. Jadi penanggalan Hijriah itu sejarahnya seperti itu.